Halo semuanya, kami dari kelompok 6 hari Kamis, Lab Biofarmasetika akan menjelaskan mengenai uji in vivo bioavailabilitas obat, pengaruh bentuk kesediaan dan rute pemberian obat terhadap bioavailabilitas furosemid. Yuk didengar! Saya Anastasia Teresia, NIM 18150102. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioavailabilitas. Bioavailabilitas atau ketersediaan hayati dapat didefinisikan sebagai presentasi dan kecepatan terrakit dalam suatu produk yang mencapai dalam sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif setelah pemberian produk obat tersebut atau diukur dari kadarnya dalam darah terhadap waktu. Kedua produk tadi tersebut dapat disebut dengan bioekivalensi. Kenapa disebut dengan bioekivalensi? Karena keduanya mempunyai ekivalensi farmasetik dan pemberian dengan dosis molar yang sama akan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding, sehingga efeknya akan sama dalam hal keamanan. Perbedaan bioavailabilitas dan bioekivalensi ada pada tujuan si peneliti. Tujuan si peneliti itu untuk menentukan AUC, AUMC, koefisien eliminasi, volume distribusi, dan lain-lain. Sedangkan uji bioavailabilitas dapat digunakan untuk meneliti farmakokinetik dan kinerja produk obat terkait dengan penyerapan, distribusi, dan eliminasi obat tersebut. Sedangkan uji bioekivalensinya menitik beratkan pada perbandingan formulasi berdasarkan analisa yang lebih difokuskan pada pelepasan bahan aktif atau senyawa aktifnya tadi dari produk obat dan penyerapannya ke dalam sistemik tadi. Nama saya Hanya Nilipan dari NIM 18150105. Saya akan menjelaskan tentang parameter apa saja yang digunakan dalam bioavailabilitas. Yang pertama adalah Tmax. Tmax adalah waktu di mana kadar obat telah mencapai puncaknya. Yang kedua ada Cmax. Cmax adalah konsentrasi maksimum waktu obat dalam plasma. Yang ketiga adalah AUC atau area under kurva, adalah jumlah kadar obat yang terdapat dalam plasma. Selanjutnya ada AUMC atau area under first movement kurva, adalah area di bawah bagian awal kurva. Selanjutnya ada MRI. MRI adalah rata-rata waktu tinggal atau hasil pembagian antara AUMC dibagi AUC. Selanjutnya adalah volume distribusi. Volume distribusi adalah volume yang diperlukan oleh suatu obat untuk terlarut dalam cairan tubuh. Selanjutnya ada waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan oleh substansi, misalnya metabolit, obat, molekul sinyal, ataupun substansi yang lain untuk menurunkan setengah dari aktivitas farmakologisnya, fisiologis, dan juga radiologisnya. Selanjutnya adalah CP0. CP0 adalah konsentrasi obat dalam plasma molecular. Nama saya Vivilia Purba. Saya sekarang menjelaskan tentang fungsi penambahan dalam praktikum uji in vivo. Yang pertama, alkohol 70%. Di laboratorium kami menggunakan alkohol swab. Fungsinya untuk membersihkan, mensterilkan, dan memperlebar vena marginal pada telinga kelinci agar vena marginalnya tampak lebih jelas untuk mempermudah proses pengambilan darah. Yang kedua, TCA 10% atau disebut asam trikloroasetat 10%. Fungsinya untuk mengendapkan protein plasma darah. Yang ketiga, heparin. Di laboratorium kami menggunakan natrium sitrat 3,8% sebagai pengganti heparin. Fungsinya sebagai antikoagulan. Yang keempat, vaselin. Fungsinya untuk memperlancar, mempermudah proses pengeluaran darah dari vena marginal pada telinga kelinci karena sifatnya micin. Nama saya Nikita Oktavia Sari Sembiring. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana prosedur pemberian obat kepada hewan uji secara oral dan intravena dengan menggunakan beberapa contoh dari alat peraga sederhana yang saya miliki. Untuk yang pertama, pemberian obat secara oral. Untuk pemberian obat secara oral, hewan yang kita gunakan yaitu kelinci sebelumnya harus dipuasakan minimal 8 jam sebelum praktikum. Lalu, pada bagian telinga kelinci keduanya
dicukur hingga bersih menggunakan pisau cukur, atau bisa juga dibawa ke pet shop. Setelah itu, kita ambil spuit yang sudah diisi dengan natrium sitrat 3,8% sebanyak 0,125 ml. Lalu pada bagian vena marginal di telinga kelinci kita ambil sebanyak 0,5 darah kelinci. Setelah itu, darah yang sudah kita ambil dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge yang sudah diisi dengan TCA 10% sebanyak 0,625 ml. Setelah dimasukkan, lalu di vortex hingga homogen. Setelah itu dimasukkan ke dalam alat sentrifuge untuk disentrifuge selama 10 menit dengan kecepatan 2000 rpm. Setelah disentrifuge selama 10 menit, kita ambil tabung sentrifuge dari alat sentrifuge dengan hati-hati, karena jika tidak dengan hati-hati atau dengan ada banyak pergerakan, cairan yang sebelumnya homogen setelah disentrifuge terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan bawah dan lapisan atas. Lapisan atas merupakan lapisan supernatan, cairan supernatan yang akan kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Dan jika tidak diambil dengan hati-hati dari alat sentrifuge, bisa jadi cairan akan kembali tercampur seperti sebelumnya. Lalu, cairan supernatan akan kita ambil menggunakan spuit yang baru sebanyak 0,5 ml. Setelah itu, masukkan cairan supernatan ke dalam labu tentukur ukuran 10 ml. Masukkan cairan supernatan dan diencerkan dengan medium dapar fosfat pH 7,4 hingga garis tanda pada labu tentukur. Dan itu merupakan percobaan Blanco. Setelah dilakukan percobaan Blanco, selanjutnya kelinci akan kita berikan sediaan secara oral. Sebelumnya, kelincinya dapat kita masukkan ke dalam kotak hewan, atau jika kelincinya terlalu banyak bergerak ataupun terlalu aktif, bisa dibantu dengan teman yang lain untuk dipegang dan ditahan supaya dia tidak bergerak. Lalu kita akan memberikan sediaan menggunakan oral sonde dengan bantuan oral sonde kepada kelincinya. Kita akan masukkan sediaan secara hati-hati dan perlahan supaya kelincinya tidak tersedak. Langkah selanjutnya setelah diberikan sediaan secara oral yaitu sama seperti langkah yang kita lakukan pada percobaan Blanco. Setelah melakukan percobaan yang sama seperti percobaan Blanco, selanjutnya kita akan mengukur serapan pada panjang gelombang sampel dengan menggunakan alat yaitu spektrofotometer UV. Yang kedua yaitu pemberian obat kepada hewan uji secara intravena. Untuk langkah-langkah pengerjaan yang akan dilakukan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada pemberian secara oral. Hanya beberapa hal yang berbeda seperti kelinci yang akan kita gunakan tidak harus dipuasakan terlebih dahulu sebelum praktikum, dan juga pemberian obat akan kita lakukan secara intravena. Itu dimasukkan menggunakan spuit yang akan disuntikan pada telinga kelinci di bagian vena marginal. Telinganya yang harus sudah dicukur dengan bersih. Setelah itu, langkah selanjutnya sama dengan langkah pemberian secara oral. Untuk informasi tambahan, pada saat kita akan mengambil darah di telinga kelinci, diusahakan kelincinya tidak mengalami stres. Karena jika kelinci mengalami stres pada saat kita akan mengambil darahnya, maka darah akan mengalami pembekuan, darahnya akan mengalami pembekuan dan kita akan sulit untuk mengambil darahnya pada vena marginal di telinganya. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, kita bisa selama percobaan memberikan makanan kepada kelincinya ataupun dengan mengelus-ngelus bulu di punggungnya, mengelus-ngelus punggungnya supaya dia bisa lebih tenang dan kita bisa mengambil darahnya lebih mudah. Atau juga bisa menggunakan vaselin dioleskan pada telinganya dan dilakukan sedikit pemijatan di telinganya untuk memperbesar pori-pori dan memperlancar peredaran darah sehingga kita bisa dengan lebih mudah untuk mengambil darah pada vena marginalnya karena tidak akan mengalami pembekuan lagi. Nama saya Fania Prameswari. Saya akan menjelaskan dua rute pemberian obat yang dilakukan pada percobaan kali ini. Yang pertama secara oral, keuntungannya aman, mudah, murah, nyaman, dan dapat digunakan sendiri. Untuk kerugiannya, yang pertama, aksinya lambat. Yang kedua,
Beberapa obat rasanya tidak enak. Yang ketiga, tidak dapat digunakan pada pasien yang tidak sadar dan muntah. Yang keempat, dapat mengiritasi saluran cerna. Yang kedua, secara intravena. Keuntungannya responnya cepat karena tidak melalui tahap absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, sehingga kadar obat dalam darah diperoleh cepat, tepat, dan disesuaikan langsung dengan respon penderita. Untuk kekurangannya, efek toksik mudah terjadi karena kadar obat yang tinggi segera mencapai darah dan jaringan. Yang kedua, obat yang telah disuntikkan tidak dapat ditarik kembali. Saya Valensia akan menjelaskan mengenai grafik yang nantinya akan diperoleh setelah melakukan uji in vivo bioavailabilitas obat. Nanti akan didapat dua grafik, yaitu karena pemberian obat dilakukan secara dua rute, yaitu pertama oral dan kedua intravena. Grafik ini merupakan grafik Semilop konsentrasi plasma versus waktu. Nah, kita bahas yang pertama, grafik yang oral. Bentuknya itu naik turun dan terbagi atas dua, yaitu yang bagian kiri adalah bagian fase absorpsi, sedangkan yang kanan adalah fase eliminasi. Kenapa terjadi hal seperti itu? Karena obat begitu kita konsumsi melalui mulut akan melalui proses pencernaan terlebih dahulu sebelum dapat diabsorpsi dan memberikan efek. Sedangkan jika kita bandingkan dengan grafik yang intravena, begitu obat diinjeksikan, maka obat itu langsung mencapai pembuluh darah dan akan langsung diedarkan dan memberikan efek. Obat itu ketika diinjeksikan pertama kali mencapai konsentrasi puncaknya, kemudian akan dieliminasi lama-kelamaan. Nah, jika kita bandingkan, kerja yang lebih cepat adalah intravena daripada oral. Nah, sekian yang dapat kami paparkan dari judul praktikum kali ini, yaitu uji in vivo bioavailabilitas obat. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.